عبد القادر والمدد يا جيلاني باز الله أبا صالح يا صاحب البرهان عبد القادر يا خيام شيخ العقرب والحياة وانا نادهتك ليا سيدي احمد لا تنساني. An-Nur Tsamin wal Arba'un. Bab yang ke-48. Bima yang bagi lil mukmin an yashtagila bihi. Apa sih tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin? Nah, kata beliau yang bagi lil mukmin an yashtagila awalan bil faraid. Melaksanakan ibadah-ibadah fardu heula. Heula jarah mah tenang. Tenang. Talabul ilmi. Fardu heula ya. Fardu be heula. Talabul ilmi fardu lain. Makanya ngaji heula nya. Ada. Fa idza faragha minha ishtaghala bis sunan. Ketika sudah selesai dari ibadah fardu baru yang sunah-sunah. Kau ka. Cuma ishtaghalu bin nawafil, kemudian menyibukkan diri dengan nawafil. Kemudian bedanya apa sih? Iya, jadi nawafil dengan sunan ini. Pancingannya hebat tuan saya. Nanti nih nuklirnya jedok. Nawafil sama sunan itu apa? Kan sama itu. Fa idza faragha minha ishtaghala bis sunan, tsumma yashtagil bin nawafil. Bedana naon ya? Ini kan kalau menurut kita kan sunnah dengan nafilah itu sama-sama sunnah gitu kan. Kalau dilaksanakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak dosa, ya kan? Ini versi lain. Jadi kalau sunnah itu adalah sesuatu yang yang Rasulullah itu ajak atau konsisten dalam melaksanakannya. Itu sunnah. Contohnya witir gitu kan, qobliyah ba'diyah, kita sunnah kalau versi di sini. Ini dia ditafsirkan nya. Oke, yang di usul fikih ya, Mas. Artinya mawadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang atau ibadah-ibadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Itu sunnah. Nah, kalau nawafil atau nafilah, kalau menurut kita kan sama aja, ini beda. Kalau nafilah itu enggak. Kalau nawafil itu adalah ibadah-ibadah yang Rasulullah tidak kontinu melaksanakannya. Pernah melaksanakannya tapi tidak kontinu. Contohnya seperti apa? Taraweh gitu kan, qobliyah maghrib diantaranya. Terus itu kalau sholat atau puasa ya puasa apa tuh? Senin Kemis atau puasa Daud gitu. Pernah Rasulullah melaksanakan tapi tidak kontinu. Al-fadhail sama, keutamaan sama ya. Oke. Lanjut. Fama lam yafrugh minal faraid fal ishtighalu bis sunani humqun wa ru'unatun. Selagi dia itu belum selesai dari ibadah fardu, maka sibuk dengan ibadah sunnah itu adalah humqun, kedunguan, wa ru'unatun, kebodohan. Nah, jadi terserah kita mau memilih mau jadi orang dungu, silahkan. Dungu itu istilah kitanya apa ya? Polongo. Iya. Polongo. Atau iyalah, bodoh itu alabatan. Dungu itu alabatan, lebih parah dari bodoh. Dungu itu. Khobalun fil aql.
khobalun fil akal. Apa ya? Akalnya rada miring. Dungu mana nam? Jadi bodoh mas 1 tambah 1. Mikir, halila, oh dua. Bodoh itu. Bodoh. 1 tambah 1 berapa? Mikir. Tar. Tell me. Bodoh. Bodoh. Kalau dungu? Dungu itu bukan 1 tambah 1. Bukan. Dia disuruh apa misalnya? Iya. Disuruh bikin kopi, Malah ngambil. iya malah ngambil racun. Enggak. Nah, Bensin. Sebelah tabur ngemaknana cana kumpung. kumurung itu naon? Iya, pelongo. Eta gitu. Nah, Kita mau ngemaknana gitu mak eta gitu bahasa. Nanti jeung eta lah. oke. Lanjut. Wa in istaghala bis sunani wan nawafil qabla al faraid lam tuqbal minhu wa uhina. Kalau dia itu sibuk dengan ibadah sunnah sebelum faraid, ya maka ibadah sunnah pun nggak diterima. Bahkan wa uhina, dia dihinakan itu. Seperti contoh, pamathaluhu kamathali rajulin. Perumpamaannya itu seperti seorang laki-laki yad'uhul maliku ila khidmatih. Dia diundang raja untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada raja. Fala ya'ti ilai. Gak mau datang dia. Tapi wa yaqifu fi khidmatil amiril ladzi huwa ghulamul maliki wa khadimuhu wa tahta yadihi wa wilayati. Tapi dia itu datangnya malah ke khodamnya, ke menterinya gitu misal. Padahal raja yang minta. Dan padahal menteri itu anak buahnya raja gitu kan. Ya kan? Ibarat gini, misalkan Kang Paja ini khodamnya Abah, saya disuruh ke Abah, malah saya bantu Paja. Ongo. Gak beres kan Ustaz? Kalau kita nurut perintah bawah. Nah, eta. An Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala memberikan isyarat. Inna mathalal musalli lin nawafili qabla al faraid kamathali hubla. Orang yang sholat sunnah tapi dia enggak melaksanakan sholat fardu, itu seperti perempuan yang hamil. Hamalat, dia hamil. Falamma dana nifasuha, ketika sudah mulai datang ini waktu nifasnya dan akan melahirkan, asqatat, ternyata Pak Lahia. dia keguguran. Falahia dzatu hamlin walahia dzatu aulad, punya anak enggak, hamil juga enggak. Keguguran iya kan? Kata halikal musalli, orang sholat geus sarua. La yaqbalullahu lahu nafilatan hatta yu'addiyal fardhah. Geus. Sirik. Geus. Iya, encan kurang. Allah tidak menerima. Ini mah datar-datar aja dulu. Allah tidak ngebahas ini mah. Allah tidak menerima ibadah yang sunnah sampai dia itu melaksanakan ibadah fardu dulu. Nah ya. Nah, terus perumpamaan lain. Wa matsalul musalli kamatsalit tajiri. Perumpamaan orang yang sholat itu sama seperti pedagang. Dagang. La yakhlusu lahu ribhuhu hatta ya'khudha ra'sa malihi. Keuntungannya itu nggak dia dapat kecuali harus ngambil modalnya dong. Artinya keuntungan itu ya selebih dari modal. Kalau seseorang nganggap apa yang ada di tangannya itu adalah keuntungan, padahal modal nggak dihitung, kumaha? Tolong mah
Ayo jalan mata kita. Atuannya lah. Untung untung. Bukan modal lagi. Eta. Sirik teh. Apa dia? Kadzalikal musalli. La tuqbalu lahu nafilatun hatta yu'adil fardhu. Orang salat juga sama. Ibadah sunnahnya gak bakalan diterima sampai dia harus melaksanakan ibadah yang fardu-fardu dulu. Kono. Wa kadzalika man taraka sunnah washtaghala binafilah. Sarua ya. Antara sunnah dengan nafilah tadi yang saya jelaskan kan? Antara sunnah dengan nafilah beda ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu, kalau sunnah itu adalah sunnah muakkadah. Kalau nafilah di kitab ini, kalau di mazhab Syafi'i itu ya sunnah ghair muakkadah. Seseorang yang melaksanakan sunnah ghair muakkadah tapi meninggalkan sunnah yang muakkadah, maka nggak diterima itu. Lam turattab kekeke. Man taraka sunnata washtaghala binafilah lam turattab ma'al faraid. Nafilah yang tidak dibarengkan, tidak ditartibkan dengan ibadah-ibadah yang fardu dan tidak dinas oleh syariat dan tidak dikuatkan perintahnya. Fa minal faraid. Udah sama ya, hukumnya sama. Jadi pengertian dari sunnah itu bukan. Nafilah yang dimaksud itu adalah nafilah yang lam turattab ma'al faraid, ibadah sunnah yang tidak dibarengkan dengan sholat fardu, qobliyah badiyah teh ya, rawatib. Wiridan adalah. Ya, setelah. Jelas mau wiridan bela. Wiridan. Wirid bepelet, wirid naon bela gitu. Hijib segala macam. Nah, gitu ya. Jadi yang sunnah-sunnah ghair muakkadah dilakukan, tapi yang sunnah muakkadah ditinggalkan. Eta. Gak ada. Ini pasti tasawuf ya. Nanti apa nak? Orang kan sholat 5 waktu tah. Sunah-sunah itu digawean. Sementara dong hendak putih mengkuda. Sholat sunnah, abrek sunnah segala macam. Cuma eta tadinya Asup. Tuh, bisa jadi. bisa. Artinya pen ayat aja meta. Sholat fardu mah eta biasa sholat fardu doang. Putih mah. Kadang-kadang nuki wiridan menambang ti puting sholat mati log. Atau lebih daripada kumpung tamu. Atau iya kan boga kahayang teh kan? Boga kahayang. Ingat itu barang putih mau sholat naga sholat sunnah naga turun takbir deh. Eta geus robet nya masuk ke dia itu. Tuh. Masuk. Nah, itu kayak iya nuklirna dihandap ya. Terus Faminal faraidi tarkul harami. Satu. Dan termasuk dari ibadah-ibadah yang fardu itu adalah tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram. nuklirna. Haram naon bae eta mah degibah tah. Berda. Parah yang kedua. Pokoknya yang haram guys nyaho meureun. Haram. 1, 2. Wasyirku billahi khalqahu, menyekutukan Allah kepada makhluknya. Orang masak tengah rasa. Kita lebih mendahulukan makan daripada sholat. Nah, dong orang tadi teh ya. Saya pakai pikir loh. Syirik kita. Tapi katanya ada hadis yang mengatakan orang yang makanannya sudah terlanjur disaji lebih baik makan dulu. Daripada sholat acak-acakan gitu kan. Kondisi tuh. Pernah dengar? Iya emang. Atau itu mah gimana niatnya? Gimana orangnya, gimana niatnya? Ini bukan tasawuf. Nah, ini mah tasawuf, bro. Itu mah syariat. Terik sama biasa lah ya 3 tingkatan. Ya bukan ngomong orang Luhur ya mah, ya makin di langit ya mah. orang-orang langit dia mah. Ganti turun lagi tadi ya. Ahli langit dia mah. Bapak. Haji ahli. Di sini. Mal katureuy ku dararia mah. Hah? Apa? Mana aja? Nah, terus berarti
menduakan Allah dengan hawa nafsunya, itu masalah apa ya? Sama aja itu. Jadi kita itu sebenarnya menyembah nafsu, tapi nggak jujur. nggak ngerasa kita mah. Contoh, ya, contoh kayaknya, contoh ya. Oke. Kita ziarah nih, makam. Tujuannya apa? Cus ke kepala itu, adem cenah, dingin, tuh, cincin, keris, ya kan, golok, itu syirik nggak Kiai? Merdeka. Syirik nggak Kiai itu? Itu dulu saya. Sekarang Enggak, pertanyaannya ini mah, syirik bukan itu? sirik. Enggak. Kok kadinya nya lompatnya? Maka saya bilang kitab ini bukan lagi berlian, bukan lagi mutiara yang terpendam. Clear. Pelan. Pendam. Kan ya, konsep dikir, kaidah dalam dikir itu. Makanya sering dibikin bengok. Oke, konsep dikir ya. Dikir itu apa? Apa cukup? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu apa cukup? Ente Dikir yang hakiki itu adalah dikir istishabul abdi syuhudal nafsi annahu baina yaday rabb. Menarik dirinya dalam kondisi seakan-akan dia itu berada di hadapan Tuhannya. Menarik diri seakan-akan dia itu berada di hadapan Allah Ta'ala. Ya, la ilaha illallah itu hanya sekedar dalil, tanda kita pengen deket ke Allah Ta'ala, manggil-manggil orang mah. Pengajian profesor. Nah, kita manggil-manggil. Meskipun kita Allah gitu, di hatinya nggak ada Allah. Kalau hatinya nggak ada rasa cinta ke Allah, nggak ada. Muslim. Apalagi ketika dikirnya itu pengen ditukar dengan satu kepentingan. Muslim. Dikir la ilaha illallah ya, dikirnya malah la ilaha illallah, lafadznya memulia. Tapi dalam hatinya ada keinginan, ya Allah hayang kawin, ya Allah hayang kawin, ya Allah hayang kawin. Kumaha teu musyrik nu kitu. Jadi gini Gus, cerita waktu monok di Kadukawang. Ceritanya kan baru mengenal jarah-jarah tuh ya. Temen orang Lampung aja. Jarah ke buyut. Ibuyut Burhanan. Konon katanya dia adalah yang memiliki mustika kayak apabila pada saat itu ada yang ngaburinya, bro, putar supaya ada audiens. Nah, kelihatan ada yang ngaburinya atau bermimpi dengan sesuatu ya, maka itu berhasil. Giat nih kan, karena semuanya jarah itu kayak punya kepentingan. Oke, terus udah gimana? Kalau sudah jarah, udah tidurlah kami ceritanya. Bas, tidur. Lampung tuh ya? Enggak di Tawang. Beres tidur. Nah, bangun nih kan. Sering tanya, mau mimpi apa? Mimpi apa? Bagian saya. Mimpi apa? Mimpi ketemu macan. Wah, mau pintar ngaji. Saya mah katanya mimpi dikasih pisau. Carilah pisau itu. Di mana mimpinya? Dekat karo ya, dicari itu. Ya kan? Ini kan lucu gitu, lucu kalau kesini. Jadi saat itu ziarah yang ada dalam alam pikir itu seakan-akan kami akan menemukan sesuatu gitu. Ada penampakan sesuatu gitu. Yang dibacanya mah sholawat.
Yang dibacanya mah sholawat biasa. Gitu. Nah, lain malam nanti lagi jarak mana? Aduk Pinang. Sebelumnya ada Mbah Daka. Di sana katanya ada mustika apa tuh? Bukan. Ada mustika Serhideung. Wah, keren Pak. Ngamal. Artinya berhalusinasi ketika dia jarah ingin mendapatkan itu. Serhideung. Nyatanya subuhi kaburan. Sereh teu beunang. Seperti yang kami lakukan itu dipuji orang, dipuji teman-teman. Wih, hebat cara wae. Setelawan belah ya. Jarah nak karuatan. Padahal dalam bayangan kami justru kami jarah itu mengharapkan sesuatu. Kalau harapan itu mah ya. Nah, ini yang dimaksud. Harapan ya? Ya mungkin ya. Oh, maksud Atau ada lah. Ada itu mah. Kalau doa. Doa. bukanlah untuk dengan keterbukaan kehidupan. Kan minta marifat kan? Ada. Pokoknya yang berkaitan tentang Allah. Ada. Dihafalkan mun bisa. Oh, ada. Kenapa nangis kita? Iya. Jadi lain eta tadi tanyanya. Kan asbe eta nu korek. Apa itu? Apa itu yang jelek? Enggak, saya tanya kayak apa? Enggak tahu. Bukan saya. Karena bagus deh. Ingat karena bayang-bayang ucapan itu. Jadi antara nangis dan setan. Emang gitu. Manusia mah. Karena bilang, Pak, Kopo. Yang ada? lebih Yang ada? Yang ada apa? Sisanya. tahu. Nangis serius. Nangis. Hah, bro? Atau tadi itu ngintip. Jadi kayak Ngintip. kenapa bisa dikatakan syirik ya? Oke, ini dijelaskan. Oh iya. Nah, bukan kitab lagi nih, Al-Quran deh. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah engkau lihat seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Kita zikir. Zikir itu tujuannya apa? Tadi kan harusnya untuk merasakan agar dirinya itu memiliki kondisi kerohanian bahwa dia itu berada di hadapan Allah Ta'ala seakan-akan ya, kondisi kerohaniannya itu berada di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini mau dibelokin pengen mobil, pengen istri, pengen sugih, pengen ini, pengen itu zikir untuk Allah apa zikir untuk kepentingan-kepentingan tadi? Terus dasarnya apa? Kalau keinginan pribadi tadi itu hawa nafsu. Makanya nggak boleh ada bahasa dagang dengan Allah Ta'ala itu. Artinya amal kita ditukar dengan sesuatu dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena hakikat dari apa yang kita lakukan ini itu ya dari Allah, milik Allah. Masa ibarat kita ini menjalankan tugas, kita ini apa ya pendekatannya ya, katakanlah apa yang bisa dibawa kuda atau mobil dipakai kemana-mana, ke Serang, Cilegon, Pandeglang, segala macam. Nah si mobil ini minta gaji dari pemiliknya, Karti, nggak masuk akal. Karena apa? Karena mobil itu punya siapa? Gitu. Dan dia punya hak apa? Nah sehingga kita itu nggak punya hak untuk
menuntut sesuatu dari Allah Ta'ala, sehingga hal itu menjadi kewajiban Allah Ta'ala untuk memberi kita. Dari mana? Gitu kan? Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu nggak boleh ditukarkan dengan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya udah, ibadah mah ibadah baik. Ditukarkan dengan cincin. Nah, ditukar dengan cincin, ditukar dengan jus tadi teh ya. ulah. Kalau melihat Inggris. ini termasuk dalam kacamata, dalam kategori Ah. musyrik juga ya. Itu selanjutnya. Iktirad alaihi qadarihi. Nah, apalagi itu? Nah, Misalkan ke wiridan supaya disenangi orang. nah, Saya baca nih, misalkan Bismillah ataupun supaya disenangi orang. Ini lanjut. oke. Wal i'tiradi alaihi, dan komplain. Non komplain eta. Nentang. Nah, protes ke Allah Ta'ala atas takdir yang dialami oleh manusia. Ini matupnya ke tarki ya. Nah, Matup ke itu. tarkul haram wal i'tiradu berarti ya. Kemana ini? Fa minal faraidi tarkul harami. Asyirki ya. Oh, wa tarkul i'tiradi, sorry ya. Itiradi ya. Wal i'tiradi wa tarkul i'tiradi alaihi, dan tidak protes ke Allah Ta'ala dalam takdirnya, dalam ketentuan Allah, qada-qadar, ketentuan Allah Ta'ala yang digariskan ke manusia, itu nggak boleh ditentang ya. Terus wa ijabatil khalqi wa ta'atihi wa tarki ijabatil khalqi wa ta'atihi, termasuk kewajiban itu adalah meninggalkan atau tidak nurut kepada makhluk dan taat kepada makhluk. Iya. Ya, dalam artian yang sifatnya tidak ke Allah kan. Iya, seperti wiridan. Sayang ya wiridan pelet lah gitu. Ya, kebal. Artinya memohon kepada muawadah teman ya. Awat Dengan ada pertukaran. musyrik kan. Musyrik juga. Itu nggak boleh baca pelet. Gak ada gimana. Ya, mirip juga tuh. Ini kan menurut syirat, menurut tarekat dan Tasawuf. hakikat tasawuf lah, menurut tasawuf. Ya, artinya kalau di tasawuf ini kan mengejar kesempurnaan, kondisi yang sempurna. Meskipun menurut fikih itu boleh, Hikmat boleh. menurut hikmah boleh, ya tapi menurut tasawuf kan beda lagi. Jadi, Gitu. pengertian fikih tidak akan sama dengan pengertian hikmah. Pengertian hikmah tidak akan sama dengan tasawuf. Jadi harus bisa membedakan. Jadi kalau tataran wirid, pelat dan sebagainya berdasarkan fikih dan hikmah boleh-boleh saja. Dalam tasawuf itu sudah masuk dalam komunitas kemusyrikan. Lalu bagaimana? Wirid baik pelat tapi jangan berharap kualitas. Berharap cinta Allah. Nah, eta. Ibu dahum kahubillah aja. Ya. Wal i'rad an amrillahi wa ta'atih. Non i'rad, Berpaling. berpaling dari perintah Allah dan berpaling dari taat Allah. Itu harus ditinggalkan. Meninggalkan keberpalingan kepada dari perintah Allah dan dari taat kepada Allah itu wajib. Ini perkara wajib ya, bukan sunnah ya. Bukan sunah-sunah deh, tam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Berarti kalau fi ta'atil khaliq berarti wajib dong. Wajib taat gitu. Benar ya, mafhumnya gitu ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Berarti ketika ada seorang manusia yang mengajak untuk taat kepada Allah, itu wajib diikuti. Atunya
Nya. Karti. Ada. Iya, saya jujur kita masih menganggap bahwa batasan faraid, nafilah ataupun sunnah sebatas sholat ataupun pekerjaan-pekerjaan mandubah. Ya. Tidak mengena kepada sasaran bahwa yang faraid itu juga sebatas bahwa meninggalkan yang haram, ya kan? Kemudian mencegah diri dari kemungkaran. Tapi tidak ngomong-ngomong musyrik ini. Sementara ini perkara yang wajib harus dihilangkan dalam hati. Jadi ternyata ini lebih penting daripada sholat sunnah. Ya. Gitu, lebih penting daripada puasa sunnah, lebih penting daripada sholat sunnah muakkadah, menghilangkan kemusyrikan itu. Jadi ini yang saya bilang nuklirnya ini santai ya, udah ini kan udah biasa nih ngaji kayak begini, beladub kan, wasyirku billah. Wah, tuh. Capek ya? Oh, capek. Biarin. Oke, selesai ya. Bab baru. An-nurut tasi'u wal arbaun fi dhammin naumi. Guys bro, cut bro. Nyoret ya. An-nur tasi'u wal arbaun, cahaya yang ke-49. Ini tentang bizamin naum, tentang Bobo. sare, tidur. Kata beliau, man ikhtara nauma ala sahari alladhi huwa sababul yaqadah faqad ikhtara al-anqasa wal adna wal huqqa bil mauta wal ghaflata an jami'il masalih. Seseorang yang memilih tidur daripada melek. Yang melek itu adalah sebab, yang begadang itu adalah sebab meleknya seseorang. Maka ketika dia telah memilih tidur, sesungguhnya dia itu telah memilih sesuatu yang paling kurang, paling rendah. Pengen digabungkan dengan, pengen disamakan dengan orang mati. Dan dia telah memilih lalai dari semua kemaslahatan atau kebutuhannya. Lianna nauma akhul maut. Ya karena mati itu ya kembarannya mati. Tidur itu kembarannya mati. Karena tidur itu kembaran mati. Walihada la yajuzu naumu 'ala Allah. Oleh karenanya tidak boleh tidur 'ala Allah, pada Allah. Kumaha ya maksudna? Sare mas sare, tapi dia dalam keadaan apa? Lupa ke Allah Ta'ala. Ya, jadi tafsiran ya. Ya artinya la yajuzun naum 'ala Allah itu tidak boleh tidur dalam kondisi melupakan Allah. Gitu kan? Betul. Makanya tidur sendiri, ya tidur itu sendiri di sini maksudnya apakah tidur dohir, tidur batin? Ya. Bisa dua-duanya, bisa dohir, bisa batin, bisa dua-duanya, ya kan? Oke. Liman tafa azza wa jalla anin naqaisi ajma. Ya karena Allah Ta'ala itu bukan begitu. Oleh karenanya Allah Ta'ala itu mustahil memiliki sifat tidur. Gitu. Allah Ta'ala mustahil tidur.
Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala itu dinafikan dari semua kekurangan. La yajidun namu ala Allah. Coba. Nah, beda, bukan tadi itu mah. Karena tidur itu adalah saudaranya mati. Ya otomatis Allah Ta'ala kan maha hidup, nggak mungkin mati. Allah Ta'ala mah, itu kan? Iya, benar. Ya. Nah. Karena Allah Ta'ala itu tidak, atau Allah Ta'ala itu mustahil memiliki sifat kurang. Semua kekurangan, mustahil untuk Allah Ta'ala itu. Begitu juga malaikat, karena mereka mendekati Allah. Artinya sifat mereka mirip-mirip lah dengan sifatnya Allah, ya kan? Oleh karenanya nufiyan naumu anhum, mereka dinafikan, tidur itu dinafikan dari mereka. Tuh. Begitu juga dengan ahlul surga, penduduk surga, sama. Karena mereka itu berada di tempat yang paling tinggi, paling nafis, berharga, paling suci, paling mulia. Sama, mereka nggak ada tidur. Tuh. Karena tidur itu adalah sifat kurang dalam kondisi mereka. Nah, sehingga fal khairu kullul khairi fil yaqadah. Kebagusan yang ada dalam puncaknya itu ada pada melek. Wa syarru kullu syarri fin naumi wal ghaflah. Keburukan yang berada di puncak itu ada pada tidur dan lalai. Berarti kalau tidur tapi nggak lalai bisa jadi pada maksiat. Aduh. Oke, coba lihat sarahan kumaha ya. Oke doang lah. Oke, lanjut. Man akala faman akala bihawahu akala katsiran fasyariba katsiran fanama katsiran fanadima katsiran tawilan afatahu khairun katsir. Maka seseorang yang makan dengan hawa nafsunya, maka dia akan makan banyak, minum banyak, tidur banyak, nadib penyesalan banyak, lama, dan dia tertinggal oleh kebaikan yang banyak. Waman akala qalilan, kalau seseorang yang makan sedikit dari barang yang haram, dan barang siapa yang makan sedikit dari barang yang haram, karena maka dia itu kaman akala katsiran minal halal, seperti seseorang yang makan banyak dari harta yang halal yang mubah dengan hawa nafsunya. Li'anal harama yughattil iman, ya karena yang haram itu menutup keimanan. Wa yudlimuhu, dan menggelapkan keimanan. Oke. Kal khamri yudlimul uqula wa yughattih. Ya karena seperti khamr yang menggelapkan akal dan menutupnya. Ya karena kalau dalam keadaan mabuk kan pasti akalnya tertutup. Berarti orang yang banyak mabok, ya dia nggak pakai akalnya tertutup, nggak waras. Faidatul amal iman fala salata. Kalau keimanan itu sudah gelap, ya maka nggak ada sholat, nggak ada ibadah, wala ikhlas, nggak ada ikhlas. Itu kalau makan sedikit dari yang haram, ya kan? Kalau makan banyak dari yang halal gimana? Tapi makan banyak dari yang halal itu atas perintah Allah. Waman akala minal halali katsiran bil amr kana kaman akala minhu qalilan. Barang siapa yang makan dari yang halal banyak makannya itu, tapi oleh perintah Allah Ta'ala, terutama amrun batini, gitu kan, maka kaman akala minhu qalilan, itu seperti seseorang yang makan dari yang halal tapi sedikit. Dalam apanya nih penyamaannya atau penyerupaannya? Fin nasyat, semangatan,
wal ibadah, ibadahnya, wal quwwah, kekuatan, wal halalu nurun ala nur. Sehingga halal itu adalah nurun ala nur, cahaya di dalam cahaya. Wal haramu dzulmatun fi dzulmah, sementara haram itu adalah kegelapan dalam kegelapan. La khairu fihi, tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Maka fa'akilul halali bihawahu bighairil amiri wa akilul harami, seseorang yang memakan makanan yang halal oleh hawa nafsunya tanpa ada perintah atau tanpa ada yang memerintahkan, maka keduanya itu, atau orang yang makan yang haram itu mustajlibani lin naumi, keduanya itu mustajlabani, keduanya itu ditarik untuk tidur. Fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Oke, coba ini yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan. Ini kan persoalan amrun kharij ya. ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Ghaidani Qaddasallahu wa amadan dia melaksanakan apa ataupun bahasa katanya halwa selama 25 tahun. Berdasarkan manakib yang kita baca dan diterima di kalangan umumil mukmin, Bro, manakib bro. tidak la ya'rifun nasu, la ya'rifun nas, Wala ya'rifu, wala ya'rifunahu. wala ya'rifuna, kan? Nah, Kita 25 tahun orang baik. Nah, itu tadi tak? tidak batal wudu. Terus? Itu kan? Terus? Bertanya aja. Terus kan baik. Tidak batal wudu. Nah, saya hanya mengilustrasikan, berarti kalau tuan saya selama 25 tahun tidak batal wudu, berarti tidak tidur. Nah. Terus? Ya kan? Nah, Karena tidur itu membatalkan wudu. wudu. Ya. Tuh, meskipun tidurnya duduk gitu kan. Ya. Yang jelas ini bukan masalah duduk atau berdiri atau berjalannya. Masanya ini bukan sebentar gitu, 25 tahun. Kalau bukan amrun khori, akal nggak nerima gitu. Ya. Berarti selama 25 tahun, Tuhan saya tidak pernah kencing. Mustahil Kiai. Mustahil Rasulullah kencing. Nah ini kan Oke, ya siap. Kan diterima dulu informasinya. maka harus diluruskan. Betul. Baik, yang saya terima seperti itu, tapi naskah aslinya belum pernah baca. 25 tahun di Tegal Irak tidak tidur. Saya mikir tidak tidur, berarti tidak batal wudhu. Kalau tidak batal wudhu, berarti tuan saya tidak kencing, tidak BAB, mohon maaf. Udah, ngomong aja udah. Karena amrun khorik ya udah. Kalaupun akal sulit untuk meyakini kebenaran ini, tapi karena amrun khorik, ya udah. Selesai gitu kan perkara. Nah coba dalam menakimi. Oke, siap. Jadi ada hal yang harus diluruskan Ya, Kiai Punten nih. Jadi Al-Janudani atau Al-Janiyudani terserah lah, pokoknya di manakibnya Tuan Syekh. Dan kalau untuk referensi banyak selain dua kitab itu ya. Terutama di Qalaidul Jawahir itu satu kitab lah kurang lebih segini tebalnya itu, khusus tentang manakib. Atau di Nahrul Qadiriyah juga ada. Oh ya. Nah, jadi nggak seperti yang Digambarkan itu. digambarkan tadi. Jadi memang selama 25 tahun, cuman bukan beliau nggak makan nggak minum, enggak. Tapi ini saya bacakan redaksinya, hatta annahu makatha khamsan wa ishrina sanatan sairan fi sahra'il Iraq wa kharabatihi. Beliau tinggal selama 25 tahun itu dalam keadaan sair, jalan berkelana
berkelana di padang pasir Irak dan di hutan-hutan yang ada di Irak. La ya'rifun nasa wa la ya'rifunahu. Dia nggak kenal dengan manusia dan manusia nggak kenal dengan beliau. Syair ya. Syair. Oke, satu. Tuh. Berjalan dia ya. Ya, betul. Artinya dia bercengkrama dengan alam. Dengan ayat-ayat yang berserakan gitu. Betul. Wayaktatu ini diloncat karena yang langsung ke ini aja langsung. Wayaktatu simarul asjar. Makan beliau. Dari apa? Simarul asjar. Buah dari pepohonan. Ya. Satu, dua. Kumamatul baqli allati turma. Sisa-sisa makanan, sampah ya. Yang dibuang. Sisa-sisa sayuran yang dibuang oleh orang-orang manusia. Wawarakil khus, dedaunan dari pohon-pohon yang apa tuh yang lincip-lincip tuh, berduri gitu. Min syati'in nahr, di pinggir kali. Ya, wala yanamu ghaliban, nggak tidur. Ghaliban ya, ghaliban. Berarti karena tidur. Nah, wala yashrabul ma, tidak minum air. ya minum air. Baqiya muddatan lam ya'kul fiha ta'aman, ya kan? Memang di beberapa waktu beliau nggak makan. Karena nggak adanya makanan itu, bukan sakti-sakti lain. Tidak ada makanan gitu ya. Yang dilatih oleh Karena sedang dilatih gitu. Terus. Itu di Qalaidul Jawahir, di Ghibtatun Nadhir, di Tarikhul Islam Az-Zahabi. Qalaidul Jawahir karya At-Tadifi, di Ghibtatun Nadhir Ibnu Hajar Al-Asqalani, di Tarikhul Islam Syamsuddin Az-Zahabi. Gitu. Nah, terus saking laparnya beliau itu di kondisi yang sangat lapar. Kritis. Beliau tuh udah ngebayangin makanan, ya Allah, saya ini dalam keadaan lapar banget ini. Masa gak ada pertolongan darimu ya Allah? Tiba-tiba ketemu dengan seorang laki-laki. Falakiyahu insanun fa'atahu surrata darahim ikraman. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ngasih ke beliau. Fa'akhadha bi ba'diha khubzan samidan wa khabisan. Terus beliau memberi roti, kan membeli lauk pauknya. Udah, wa jalasa liyakul. Udah beli nih. Jalasa liyakul. Wa idza bi ruqatin maktubin fihi innama ju'ilati syahwatu li du'afai ibadi liyasta'inu biha 'ala ta'at. Masih syahwat. Akhirnya nggak jadi makan itu, Kiai. Padahal itu halal itu. Ternyata laki-laki yang beliau temui itu adalah tetangganya. Dikirim oleh ibunya untuk menemui beliau. Udah nyari berhari-hari, berbulan-bulan nggak nemu-nemu ke beliau itu. Ya akhirnya fatarakal akl wan saraf. Ya kan? Nggak jadi makan itu, ditahan lagi tuh. karena syahwat. Iya. Ngelawan syahwat. Redaksi lain di mana ini? Di Tarikhul Islam Az-Zahabi. Balaghat bi ad-dha'iqatu fi ghala'in nazala bi Baghdad. Waktu itu di Baghdad sedang paceklik. Makanan susah, jarang itu ditemukan. Ila an baqitu ayyaman la akulu fiha ta'aman. Saya nyari-nyari makanan, ya gak ada. Ayaman, berhari-hari, nggak sampai tahunan. Akhirnya bal atatabba'ul mambuzat. Ya akhirnya saya nyari-nyari akar-akaran. Kuat dia. Berhari-hari, tahunan. Fa kharajtu yauman ila syat. Terus di hari berikutnya beliau ke pinggir kali. La'alli ajidu waradal khis wal baqal. Barangkali saya menemukan di situ ada dedaunan yang bisa dimakan atau ada sisa-sisa sayuran gitu kan. Fama dhahabtu ila maudin illa wajadtu ghairi qad sabaqani ilaih. Tidaklah saya pergi ke satu tempat kecuali udah diserobot sama yang lain. Arek makan ya, arek dahar diserobot sama orang yang lain. Arek kumaha?
faraja'tu amshil bilad fil balad fala udriku maudi'an qad kana fihi syai'un manbut illa waqad subiktu ilaih. Terus beliau nyari untuk makan. Tetap ketika menemukan makanan, udah ada yang robot dulu. Fa ajhadani dha'af, lemas saya. Wa ajaztu anit tamasuk, rek semaput, rek pingsan. Padakhaltu masjidan wa qa'adtu wa qittu usafihal maut. Udah akhirnya saya masuk masjid. Saya duduk. Saya tuh hampir merasakan kematian tuh gara-gara lapar tadi. Kata beliau ya. Iddakhala syabun a'jamiyun wa ma'ahu, ini redaksi yang lebih lengkap dari tadi awal ya. Ada seorang laki-laki yang asing, dia membawa roti, terus ada ayam, makan dia. Dilihat kan, diperhatiin. Fakuntu akadu kullama rafa'a yadahu bil luqma aftahu fami min syiddatil ju'. Ketika saya lihat dia mau memasukkan makanan ke mulutnya, saya pun juga ikut ku saking lapar na rek pai. Kata angkat tuh dalih karena nasi, tapi tetap dilawannya. Oh nggak boleh. Iltafata fara'ani. Ternyata saya dilihat oleh orang tadi yang bawa makanan. Faqala bismillah mangga gitu. Fa'bait fa'aksam alayya. Saya nolak. Sumpah ini halal bener. Fabadartu ila nafsi ila ijabat, ya udah. Saya terimalah. Fa'baitu mukhalifan laha wa lahwatiha. Fa'aksam alayya. Terus yang akhirnya wa akaltu muqassiran. Saya makan akhirnya dikit tuh. Rek paeh ya. Fa akhadha yas'aluni ma syughluka min aina kamu sibuk apa? Kamu dari mana? Amma syughli fa mutafaqihun. Saya sibuknya itu nyantri, belajar agama. Amma min aina fa min Jilan. Dari mana? Kalau asalnya saya dari Jilan. Tuh. Faqala ana wallahi min Jilan. Sama, saya juga sama dari Jilan ini. Terus bahal ta'rifu li syaban Jailani ismuhu Abdul Qadir. Kamu kenal enggak seorang pemuda yang namanya Abdul Qadir? Itu aing gitu. Ya Rabb bi sibti Abi Abdullah As-Sami Az-Zahid. Qultu anahu. Ya saya. Fataraba lidzalika wa taghayyar, kaget kan tuh tetangganya itu. Orang mah iya. Qala wallahi ya akhi, demi Allah wahai saudara. Laqad wasaltu ila Baghdad wa ma'i baqiyatu nafaqatin li. Saya sampai ke Baghdad dan saya masih ada sisa bekal. Pasal tuh angka, saya cari-cari dirimu. Falam yursyidni ahadun. Nggak ada yang ngasih tahu di mana dirimu. Terus falam yursyidni ahadun sama naquti illa min malika ma'i. Nah, nggak ada yang memperkenalkan diriku. Yang pada akhirnya saya itu tidak punya apa-apa kecuali harta titipan yang ibumu titipkan kepadaku. Akhirnya saya pakai. Hari keempat, qultu tajawazatni thalathatu ayyam lam akul fiha ta'aman. Kata tetangganya itu, qultu ya, berarti Syekh Abdul Qadir, saya udah 3 hari belum makan, hampir mati saya mah. Kata tuan saya ya, Waqat uhillat liyal maitah, bahkan saya ini aslinya boleh untuk makan bangkai sekalipun. Oke. Yang akhirnya fa akhadtu min wadiyah thamana hadzal khus. Ya akhirnya tadi karena dia sama-sama lapar ya, bekalnya udah habis, ya beli roti sama ininya, sama lauknya gitulah. Ya akhirnya udah. Sekarang saya halalkan ini kamu ya. Sekarang bukan saya yang menjamu kamu, kata tetangganya itu, tapi kamu yang menjamu saya gitu. Yuk orang makan barengan. Kok bisa gitu? Kok bisa, katanya dia. Iya. Ibu kamu umuka wajahat ma'i samaniyata dananir. Ibumu itu menitipkan kepadaku 8 dinar. Wallahi ma khuntuka fiha ilal yaum. Demi Allah saya sampai hari ini tuh nggak berkhianat kepada ibumu sampai hari ini. Fasakkantuhu wa tayyabtu nafsahu wa dafa'tu ilaihi syai'an. Ya akhirnya beliau menerima titipan dari ibunya. Ya akhirnya mau makan.
Nah ini kan kisah nyata, real. Nggak ada tahunan, 3 hari nges rek bae. 3 hari aja udah mau meninggal. Nggak ada tahunan Ki. Paling 3 hari mentok gitu. Nah sementara yang 25 tahun itu Sairon, beliau berkelana 25 tahun. Sesuai jeung wawacan saya teh eta. Oh, gitu. Wawacan saya teh ngomong. Jadi nggak tahun. memang belum nemu, saya Aziz belum nemu itu. Keterangan 25 tahun nggak makan nggak minum. Lakon gitu, lelakon. Di tengah-tengah 25 tahun. Lelakon. Ya, jadi Allah Ta'ala lagi nguji beliau nih. Di musim dingin, ya kan? Karena setiap kali beliau itu bangun, itu pasti wudu. Ini mah nggak cuma wudu. Musim dingin, suhu sekian derajat, katakanlah mendekati 0 derajat ya, junub, bangun kan, mandi dengan cuaca yang dingin, terus tidur lagi, junub lagi, terus mandi. Junubnya karena mimpi. Iya, terus namanya juga ujian dari Allah Ta'ala kan. Nah, terus sampai 40 kali lebih dalam satu malam itu. Musim dingin yang kayak sekarang aja males mau mandi. Nah itu kan berarti hadas. Mungkin kiai jadi tetap pada pegat tak ada itu wudu tak artinya batal kalau wudu diberikan dia paham meureun. Saya lihat redaksi yang diterima yang namanya kalam khobar ya. Nah, eta. Ihtimal benar atau saya hanya begini aja. Ya Allah. 25 tahun Tuhan saya tidak pernah tidur dan tidak pernah batal wudu. Tidak pernah. Saya membayangkan berarti kalau dia tidak batal wudu tidak tidur. Ini terjemah saya ya. Tidak tidur. Kalau tidak tidur berarti dia juga tetap melakukan wudu, tidak pernah kencing, tidak pernah BAB. Udah, subhanallah ya udah aja. Udah, artinya ini bukan ranah akal. Saya udah. Kagum gitu kan? Kagum. Oke, siap. Bukti real deh ya. Wa annahu nama marratan fi iwani Kisra. Dia itu beliau tidur di reruntuhan apa tuh bro dulu itu istana Kisra di kota Madain di malam filai latin baridah di malam yang dingin. Fahtalam ihtilam ya Pak. Mimpi basah. Padahal ila syak pergi ke ini sungai. Waktasal cumanam fahtalam. Wadahab ila syat waktasal terus waqa'alahu dzalika fitil kalailah arba'ina marratan. Cibingin. Tsumma saida ala jidaril iwan. Udah pada saya tidur ini lagi. Udah akhirnya berdirilah ke tembok inilah biar nggak tidur. Saya kalau tidur mah ini capek aing mah. Lebih baik. Tuhan saya sampai. Gitu. Wa kana kullama ahdatsa hadas beliau. Kullama ahdatsa tawaddaa tsumma shalla rak'ataini wa la yajlisu ala hadatsin qattu. Ya kan? Selalu mendawam hadas. Ketika hadas wudu, enggak pernah enggak apa ibaratnya hadas terus enggak wudu gitu. Jadi matan tempat daimul wudu artinya. Meren. Mengkonon. Jadi selesai terjawab ini ya. Nah, cuman sekarang tuh kendalanya memang Kiai. Ya Masya Allah, alal ain waros ya, Tuan Syekh. Cuma sekarang itu mengaitkan segala sesuatu dengan khawarik. Nah, itu tuh kendala di kita tuh itu. Bawa ya ininya. Apa namanya? Mankolahnya ya. Ya, boleh. Mungkin. Udah, teler kita juga. Ini mampu di 10 bisa jadi 10. Udah. Berhayal kan? Kalau saja surga harus seiman Tuhan saya, maka saya ada yang dalam lapisan yang paling terendah ini. Mengingat kondisi begitu luar biasa gitu kan.
Saya udah kagum aja ya. Karena udah diiringi kecintaan itu. Jadi ketika pun tuh cerita kayak dibikin-bikin, udah percaya baik. Cuma lagi sakti amat itu. Oh, ada namanya juga wali Allah. Tidak tidur 25 tahun, tidak batal wudhu 25 tahun. Saya mikirnya berarti beliau tidak pernah tidur, tidak pernah kencing, dan tidak pernah BAB. Kemudian, udah galau duluan, udah haji bener. Nggak nolak tapi. Saya nggak nolak, nggak gini ya. Akal intelektual itu jadi tertutup oleh rasa kecintaan. Biasanya akal saya berpikir, nggak mungkin. Ini mah enggak. Ketika berbicara Tuhan saya, sekalipun itu ceritanya dibikin-bikin, udah Percaya baik. habis. Iya. Emang jelma buku makin. Iya. Jadi maksudnya gini, kalau menanamkan dalam, katakanlah dalam ajaran tarekat, mual ayah bisa dong gitu, mual ayah, dan mustahil memang, mustahil. Tadi kekuatan manusia itu nggak makan secara normal ya, nggak makan 3 hari sejago eta. Ya, Ya kan? saya mengaitkan itu pada dirinya Tuhan saya. Apapun bentuknya, udah sidik aja, nerima aja, gitu. Enggak, saya berpikir masa iya sih ada Nabi juga tidak begitu. Biasanya intelektual saya kan main. Kalau sudah berbicara Tuhan saya, mau itu makolahnya mau kolah hayalan ataupun apa. Nah, cuman kan memang selain kisah-kisahnya seperti itu, yang dilihat kan bukan itunya sebenarnya. Tapi apa? Misalnya, wala yazalul istihadu da'bahu. Iya, istihad, kesemangatan dalam ibadah. Yang dalam melawan hawa nafsu. Dan tadi teh 40 kali semalam. Mustahil nggak mustahil. Ya kalau itu. Iya kan? Jadi itu yang harus diambil nilai-nilainya gitu kan. Bukan hanya sekedar menceritakan karomah Tuhan Syekh kieu. Ya, manakib yang selama ini beredar kan begitu. Hal lain berkaitan dengan kehawarikannya. Bagus ya, nggak salah, tapi kan udah geleng-geleng kepala aja, ya Allah ya Rabbi. Kalau saja gitu, kalau saja keimanan kita harus sama dengan keimanan Tuhan, maka kita adalah yang paling terdasar di neraka. Terus kan di sisi lain, Tuhan saya kan katakanlah ilmu laduninya luar biasa ya. Mereka nggak ngelihat guru-gurunya siapa. Belajar fikih, belajar usul fikih, belajar tajwid, belajar qiraat, belajar tauhid, belajar hadis, belajar tafsir, belajar guruna loban sakit itu ya. Kadang suka digeser itu Kiai. Iya, Nah, sehingga artinya thalabul ilmi yang pernah beliau alami selama 25 tahun itu, atau di redaksi lain itu 33 tahun, mulai dari umur 18 tahun sampai 53 tahun, itu dikemanakan? Ngaji itu mutlak, gurunya kayak ulama-ulama gede. Jadi selama 25 tahun itu bukan hanya sekedar berkelana kan? Bukan. Di dalamnya juga ngaji. Kepada iya. guru terus dia mencari itu. Iya, ngaji. Dan sebab ya. Boleh. Memang kalau baik di Nahrul Qadiriyah atau di sini atau di manakib-manakib yang rada gede bela, itu tuh menjelaskan fikihnya apa, gitu kan? Guru-guru hadisnya siapa? Guru-guru tafsirnya siapa? Guru tasawufnya siapa? Tarekatnya siapa? Terus kok sampai apa dalam khirqah, ilbasul khirqah itu dari Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrimi atau Abu Sa'id Al-Makhzumi, itu gimana ceritanya? Ada. Memang ada keterkaitan memang. Itu nggak ada generasi penerus ini Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi ini. Nggak ada generasi penerus dari anak-anaknya, nggak ada. Emang masih turunan. Nggak ada, karena nggak ada generasi penerus ya akhirnya dilanjutkanlah oleh Syekh Abdul Qadir. Udah pesantrennya diserahkan ke Syekh Abdul Qadir. Udah urus sama kamu. Gitu. Ngelihat ke sana harusnya mah ada thalabul ilmnya.
Mengkonon Kiai. Itu manakib yang dijawakan itu. Ceritanya kalau nggak salah begitu. Iya kan? Aku ngaji, cuma kan belajar. Dibacakan di netek ya, di manakib itu netek ya, manakib tak? Enggak, ini mah dalam itu tuh. Wacang dalam ya yang lain mah oke. Ini dalam masalah tidak tidur. Oh, Nah, eta. Tuh. Tah ini nih. Sarim. Ya memang ya mengurangi tidur lah. Ya artinya tidurnya ada. Buktinya tadi ihtilam kan tidur. Tidur mimpi basah. Tidur. Ya berhubung saya mau udah cinta jadi percaya aja. Nah, benernya nggak ada yang orangnya Tuhan sama Tarasare. Berarti mungkin Tarasare dirinya tuh seperti itu ta. Iya penjelasannya. Ini kan akliyah gitu. Bisa dimengerti. Itu kudu dipahaman deh. Sare dirinya ta Tarasare model kumaha urang kan sarena kan kerek. nah. Ya. Itu saya mah tuh les gitu. Itu tuh, apa lanjut ya? Lanjut. Apa? Bab nu selanjutnya. Yang mana ini? Kurang rada eungap ya. Ayo udah selesai. Nah, Oke, ditutup ya. Bahwa tadi itu kan barang siapa yang makan banyak dengan hawa nafsunya atau oleh hawa nafsunya, maka tidur banyak ujungnya. Nah, tapi ketika seseorang itu makan banyak, tujuannya yang dirubah sekarang. Agar ketika dia ibadah itu lebih semangat dan kuat dalam melaksanaan ibadah, ya maka no problem. Nggak masalah. No problem, nggak masalah. Apalagi seseorang yang disuruh makan banyak atas perintah Allah Ta'ala melalui ilham misalnya. Itu makomo, lebih bagus lagi. Artinya makan sedikit atau makan banyak itu disesuaikan dengan fisik masing-masing. Jadi tidak serta merta harus begitu. Iya. Tergantung. Kan takaran fisik kan beda-beda. Ya. Al-maqalatul khamsun fi bayanil qurbi minallah wallahu ta'ala a'lam bissawab.